Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke, masih semuanya ya. Meskipun hari ini puasa, tetapi tidak boleh loyo semuanya. Semuanya harus tetap semangat. Oke, ini ibu lihat kok bangkunya masih berantakan semua. Tadi siapa yang piket? Ayo, apa nggak dipiketi dulu tadi sebelum masuk ke kelas? Maaf Bu, saya terlambat, tapi besok saya janji akan piket. Oke, kalau begitu sekarang semuanya merapikan bangkunya dulu ya sebelum kita memulai pelajaran. Biar nanti pelajarannya nyaman, tenang, karena kelasnya juga bersih. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Ayo, ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Oke, sekarang ibu mau mengabsen dulu ya. Nanti kalau ibu bilang, ibu sebut namanya, angkat tangan sama bilang hadir bu, gitu, yang keras dan penuh semangat. Oke, sekarang Muhammad Farid, Muhammad Rahmat, Atika, Yasmin, Aminatul Mahmuda, Uli Armala, Bella Nabila. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir dan tidak ada halangan suatu apapun. Oke anak-anak, ibu mau nanya nih, sekarang kira-kira tanggal berapa ya? Ada yang tahu? 28 April. Betul sekali Mbak Aina, sekarang tanggal 28 April. Kalau di Indonesia ada kalender umum atau biasa disebut kalender Masehi, di Islam juga punya loh, namanya kalender Hijriah. Siapa yang tahu sekarang tanggal berapa kalau di kalender Islam? 5 Ramadan. Ya, benar sekali Mbak Yuni. Sekarang tanggal 5 Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu bulan yang penuh apa sih anak-anak? Bulan penuh mulia. Iya, di bulan yang penuh mulia ini semuanya harus melakukan kebaikan-kebaikan, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Materi yang kemarin siapa yang masih ingat? Ibu menerangkan tentang apa? Keteladanan Rasulullah. Benar sekali Mbak Sofi, kemarin Ibu membahas tentang keteladanan Rasulullah. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang keteladanan Nabi Ismail. Oke, langsung dimulai saja ya pelajarannya hari ini. Sebelum Ibu membahas sejarah kisahnya Nabi Ismail, siapa di sini yang sudah tahu siapa sih itu Nabi Ismail? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Nggak tahu. Kayaknya belum pada tahu ya siapa Nabi Ismail. Oke, Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sejarah atau kisah-kisah yang bisa diteladani dari Nabi Ismail. Di sini Ibu punya cerita nih tentang kisah Nabi Ismail. Nah, pada zaman dahulu Nabi Ibrahim dan Siti Hajar itu menikah. Lama sekali tidak dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim setiap hari berdoa memohon kepada Allah untuk diberikan seorang anak. Nah, tibalah pada suatu hari itu Siti Hajar itu hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan diberi nama Nabi Ismail. Karena lama nih tidak punya anak, terus dikasih Allah seorang anak. Bagaimana perasaan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar? Pasti sangat bahagia. Suatu malam Nabi Ibrahim mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Sungguh terkejut hati Nabi Ibrahim. Masa iya sih ini perintah dari Allah? Saya harus menyembelih Nabi Ismail, anakku sendiri yang masih kecil, dan sangat saya harapkan mimpi itu datang 3 kali berturut-turut. Nabi Ibrahim mimpi hal yang sama. Dan akhirnya Nabi Ibrahim menceritakan kepada istrinya Siti Hajar, "Wahai istriku, saya bermimpi bahwa saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kita, Nabi Ismail." Nah, sungguh terkejut hati Siti Hajar. Anak yang selama ini kami nanti-nantikan, anak yang selama ini kami harapkan,
kok Allah memerintahkan untuk menyembelih? Karena ini perintah dari Allah, maka Siti Hajar mengikhlaskan semuanya. Siti Hajar bilang kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, jika ini perintah dari Allah, maka laksanakanlah dengan hati yang ikhlas. Insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua." Akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail datanglah di suatu tempat di mana Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail. Dan di situ Nabi Ismail ditutupi oleh kain dan akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Untuk kisahnya yang lebih menarik dan lebih seru, Ibu punya nih filmnya. Anak-anak harus nonton ya. Nanti setelah nonton, Ibu akan menanyakan sikap apa sih yang bisa dipetik dari keteladanan Nabi Ismail. Oke, monggo anak-anak semuanya bisa dilihat dengan seksama filmnya. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga, Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina.
Dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, dari film yang Ibu tayangkan tadi, kira-kira di sini siapa yang bisa menyebutkan hikmah mempelajari kisah Nabi Ismail? Ayo, siapa yang berani angkat tangan dan maju ke depan menceritakan kepada teman-temannya apa saja kisah-kisah teladan yang bisa kita teladani dari Nabi Ismail? Ayo, siapa yang berani angkat tangan? Oke, Mbak Evin, ayo sekarang maju ke depan dan diceritakan kepada teman-temannya. Setelah melihat kisah tadi di film, bagaimana sikap kita meneladani dari perilaku Nabi Ismail? Ayo ke depan, diceritakan kepada teman-temannya. Bagus sekali cerita dari Mbak Evin. Semuanya gimana? Sudah mengerti? Sudah paham tentang kisah Nabi Ismail? Dari peristiwa kisah Nabi Ismail sampai saat ini untuk mengenang kisahnya yaitu diperingati dalam Hari Raya Kurban, di mana setiap orang Islam yang dirinya mampu dianjurkan untuk berkurban, menyembelih, misalkan menyembelih kambing, sapi, kalau di Arab menyembelih unta juga. Oke, kira-kira nih siapa yang tahu Hari Raya Kurban itu jatuh pada tanggal berapa? Iya benar, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi anak-anak bisa nih kalau ingin berkurban mulai sekarang nabung uang sakunya anak-anak ini berapa nih kira-kira? Oke, ya setiap hari menyisihkan uang sakunya 2.000 untuk ditabung, dan nanti ketika hari raya kurban bisa dibelikan seekor kambing untuk dikurbankan kepada orang lain. Jadi kita juga mendapatkan pahala karena kita berbagi, kita bersedekah untuk orang lain. Oke, dari kisah tadi hikmah yang bisa dipetik yaitu selalu berbakti kepada orang tua. Terus yang kedua, selalu sabar dan tabah dalam menjalankan perintah Allah. Yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk umatnya yang berbakti kepada Allah. Sekarang Ibu mau tanya nih, di sini kira-kira ibunya atau mungkin anak-anak sudah mempunyai HP sendiri-sendiri? Oke, kalau kalian sudah punya HP, dimanfaatkan dengan baik. Contohnya, nggak boleh mainan cacingan terus, nggak boleh mainan Mobile Legends terus, tapi HP-nya digunakan untuk melihat di YouTube. Misalkan melihat kisah Nabi Ismail, itu ada di YouTube, bisa dilihat. Kalau mau melihat kisah Nabi yang lain, boleh, itu di YouTube sudah banyak sekali. Daripada mainan cacing-cacingan nggak bermanfaat, ya boleh mainan cacing-cacingan, tapi harus tahu waktu. Nah, misalkan nih kalau disuruh orang tuanya, ayo Nopal belikan ibu cabe, terus si Nopal itu nggak denger nih karena main cacing-cacingannya terlalu serius, akhirnya ibunya marah dan kesal. Nah, itu merupakan sikap yang tidak terpuji. Tadi kan sudah mempelajari kisah teladan Nabi Ismail yang mengharuskan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua, tapi kalau disuruh orang tuanya nggak mau, berarti itu salah satu contoh anak yang membangkang kepada orang tua. Oke, kira-kira dari penjelasan Ibu tadi ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham? Oke, kalau gitu, kalau semuanya sudah paham, Ibu akhiri dulu ya pelajaran hari ini. Semoga pelajarannya bermanfaat dan kalian semua dijadikan anak yang soleh-solehah dan berbakti kepada Allah dan kedua orang tua. Ayo, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap belajar di rumah supaya makin pintar.